Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sayono, penyuluh agama Islam non-PNS dari KUA Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga. Di sini saya ingin menyampaikan KTI yang sudah saya susun dalam rangka mengikuti lomba penyuluh agama Islam Award yang diadakan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Dalam KTI ini, saya mengambil judul Peran Penyuluh Agama dalam Pendampingan Kelompok Prolanis Puskesmas Karangmoncol. Pendampingan Prolanis di Puskesmas Kecamatan Karangmoncol ini sebenarnya berawal dari kegiatan rutin saya di kelompok binaan di Desa Grantung, Kecamatan Karangmoncol. Kelompok itu adalah kelompok lansia yang kebanyakan dari anggota pengajian lansia ini adalah menderita penyakit kronis, yakni diabetes dan juga hipertensi. Mereka merasa khawatir, putus asa, takut, dan juga sering mengatakan tidak berdamailah dengan keadaan. Bahkan imbasnya ke keluarga. Keluarga akhirnya sering menyesalkan sifat dan sikap mereka, bahwa mereka sering uring-uringan, mereka susah diatur, bahkan walaupun mereka tahu bahwa mereka menderita penyakit gula contohnya misalkan, itu mereka malah memaksa untuk mengkonsumsi gula yang berlebih. Atau mungkin orang yang hipertensi, darah tinggi, itu juga sering kadang-kadang diingatkan sama anggota keluarga juga tidak mau. Dari keluhan-keluhan yang saya terima, akhirnya saya berinisiatif untuk mengajak mereka. Jadi bukan saja dari segi biasa saya mengajar agama secara umum, tapi saya lebih mengkhususkan kepada mereka untuk mereka lebih dan lebih lagi mendekat kepada Allah. Yakni saya mengajak mereka untuk melakukan peribadatan secara baik dan juga mengajak mereka untuk berzikir. Dengan zikir kita akan memperoleh ketenangan. Padahal jelas bahwa ketenangan itu adalah salah satu upaya agar kita memperoleh kesehatan. Sebagaimana apa yang diungkapkan oleh Ibnu Sina, bahwa ada 3 tips kita memperoleh kesehatan, yakni pertama adalah bahwa kekhawatiran ini adalah separuh penyakit. Yang kedua, ketenangan adalah separuh obat. Dan ketiga, kesabaran adalah awal dari kesembuhan. Berangkat dari teori ini, saya coba mengajak mereka bahwa bagaimana sih cara memperoleh ketenangan, yakni pertama menyadari betul bahwa apa yang dibebankan kepada kita adalah jelas sesuai dengan kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dan ujian, cobaan atau bahkan penyakit yang Allah berikan kepada kita pun itu merupakan cara Allah mendewasakan kita, cara Allah menaikkan derajat kita, cara Allah untuk mengurangi dosa-dosa kita. Alhamdulillah ada progres yang dialami, yakni mereka jadi semakin tenang, mereka juga semakin bisa berdamai dengan keadaan. Yang ini juga saya terima dari laporan anggota keluarga mereka. Dan juga ternyata mereka juga rajin minum obat dan juga memeriksakan kesehatan secara teratur. Nah, progres inilah yang akhirnya saya kembangkan ke lingkup yang lebih luas, yakni di program Prolanis yang diadakan di Puskesmas Kecamatan Karangmoncol. Nah, metode yang saya pakai adalah pertama berdialog dengan mereka di forum-forum
entah itu di pengajian atau pertemuan rutin di Prolanis. Yang kedua, metode anjang sana. Jadi saya mengunjungi rumah mereka, bercengkrama dengan mereka, ya memberikan motivasi lah, dan juga saya berkomunikasi dengan keluarga mereka. Progres ini juga sebagaimana yang diungkapkan oleh penyelenggara Prolanis, yaitu Anita sama Pak Kapusnya, ya, Pak Kepala Puskesmasnya, ya, Pak Trisno, itu juga mengatakan bahwa progresnya alhamdulillah membaik. Jadi rutin kontrol, terus mengingkati kegiatan itu alhamdulillah juga meningkat tingkat kedisiplinannya, dan juga ternyata dari segi kesehatan juga mereka yang memang rutin dalam hal berzikir, rutin dalam menjalankan peribadatan juga grafiknya berbeda. Jadi dari situlah saya berharap bahwa progres yang kami dapatkan ini bisa ditularkan di puskesmas yang lain, dan alhamdulillah lagi kalau misalkan dari keseluruhan penyuluh juga sama melakukan hal yang sama, bahwa prinsipnya adalah kepedulian kita adalah sangat mereka butuhkan. Istilahnya mungkin sedikit, mungkin kecil bagi kita, tapi bagi mereka adalah seperti seteguk air di tengah kehausan atau pelita di tengah gelapan. Dan inilah yang mudah-mudahan ketika kita berbuat baik, dan kita akan pasti Allah akan memberikan yang terbaik. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.